Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Toprak Razgatlioglu menjelma menjadi sosok pembalap yang unstoppable di ajang balapan dunia Superbike. Setelah di ronde ke-7 kemarin di Portimao, Portugal, Toprak berhasil meraih kemenangan yang ke-13 secara berturut-turut di ajang balapan dunia Superbike. Ini artinya Toprak sudah memecahkan rekor yang sebelumnya diraih oleh Troy Bayliss di ajang balapan dunia Superbike, di mana Troy Bayliss ini hanya berhasil mengumpulkan 11 kali kemenangan berturut-turut pada ajang balapan dunia Superbike. Kali ini Toprak di musim 2024 bersama BMW Rocket BMW berhasil memecahkan rekor yang diraih oleh Troy Bayliss dengan meraih 13 kali kemenangan secara berturut-turut. Bahkan bisa saja nanti Toprak ini di ronde selanjutnya di Magny-Cours Prancis, Toprak akan menambah rekor kemenangan ini. Apabila Toprak juga masih meraih kemenangan di Magny-Cours, pastinya rekor dari Toprak ini akan sulit dipecahkan oleh pembalap-pembalap lainnya di musim-musim yang akan datang pada ajang balapan dunia Superbike. Dan lagi kemenangan Toprak di Portimao, Portugal kemarin, dari kemenangan ke-13-nya tersebut menjadi kemenangan yang spesial juga, karena ini artinya Toprak sudah berhasil mengumpulkan 54 kali kemenangan di ajang balapan dunia Superbike. Ini sama dengan nomor yang digunakan oleh Toprak pada saat ini, yaitu nomor 54. Kalau pada beberapa balapan sebelumnya Toprak ini berhasil menang secara meyakinkan dengan membuat jarak yang cukup jauh dengan pembalap yang berada di posisi kedua, kali ini di Portimao, Portugal, Toprak ini memberikan pertunjukan yang luar biasa menarik, yang menarik untuk ditonton pada ajang balapan dunia Superbike. Bahkan bisa dikatakan saat ini tontonan di ajang balapan dunia Superbike ini tidak kalah menariknya dengan ajang balapan MotoGP. Apalagi aksi-aksi menarik yang dipertontonkan oleh Toprak, seperti contohnya teknik late braking Toprak, teknik corneringnya, bahkan selebrasi pada saat Toprak memenangkan balapan. Ini mengingatkan kita pada saat penampilan yang prima dari Valentino Rossi di masa jayanya Dimana pada saat masa-masa jaya Valentino Rossi ini sering melakukan selebrasi yang agak nyeleneh pada zamannya. Kini Toprak juga melakukan hal yang hampir serupa pada saat yang dilakukan Rossi di zamannya Kali ini Toprak yang melakukan hal-hal yang serupa seperti yang dilakukan Rossi pada ajang Grand Prix. Pada ronde ke-7 kemarin balapan yang dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal, Toprak kembali menunjukkan dominasinya pada ajang balapan dunia Superbike. Sedangkan untuk Yamaha, yang di musim sebelumnya menjadi pabrikan yang dibela oleh Toprak pada ajang balapan dunia Superbike, tampaknya kali ini di musim 2024 masih sulit untuk bersaing di barisan depan. Pembalap andalan mereka yaitu Jonathan Rea, yang menjadi pesaing dari Toprak pada musim sebelumnya yang membela Kawasaki, kali ini di musim 2024 tampaknya masih sulit untuk membawa Yamaha untuk bisa bersaing di barisan depan dengan BMW dan juga Ducati. Kira-kira ini Yamaha nyesel tidak ditinggalin Toprak? Ditinggalin sama Toprak atau Yamaha ini ngelepasin Toprak Ya, ini mungkin salah satu pilihan di antara Yamaha dan juga Toprak. Ini hanya mereka yang tahu. Walaupun isu yang beredar, kita ketahui bahwa memang Toprak yang ninggalin Yamaha karena performa Yamaha yang tidak kunjung bisa bersaing dengan pabrikan Eropa. Terlihat pada saat musim sebelumnya di musim 2023 di mana Toprak selalu kalah dengan Bautista yang menggunakan Ducati. Sehingga pada akhirnya di musim 2024 ini Toprak memilih untuk meninggalkan Yamaha dan berlabuh dengan pabrikan BMW, yaitu bersama dengan tim Rocket BMW untuk berlaga di ajang balapan dunia Superbike. Namun sempat muncul keraguan dari banyak pihak. Kenapa Toprak malah memilih BMW dan bukannya memilih Ducati apabila memang Toprak ini mengejar juara dunia di ajang balapan dunia Superbike? Karena sebelumnya BMW ini di musim 2023 sulit bersaing dengan Ducati. Tetapi ada juga yang mengatakan sebenarnya BMW ini adalah motor yang powerful di ajang balapan dunia Superbike. Hanya saja belum mendapatkan pembalap yang tepat. Dan pada akhirnya di musim 2024 ini, Toprak yang memilih untuk membela pabrikan BMW bisa menunjukkan bahwa motor BMW ini adalah motor yang powerful di ajang balapan dunia Superbike. Setidaknya dengan kemenangan ke-13, 13 kali berturut-turut kemenangan di ajang balapan Superbike di musim 2024 ini yang diraih oleh Toprak bersama dengan Rocket BMW sudah menunjukkan bagaimana powerfulnya motor BMW ini. Bahkan Ducati dibuat keok pada musim 2024 ini oleh pabrikan BMW. Dan lagi tersebar kabar
Setelah BMW di musim 2024 ini pada ajang balapan dunia Superbike, mereka merasa mendapatkan pembalap yang tepat bagi mereka, yaitu Toprak Razgatlioglu. BMW tampaknya mulai semakin serius untuk menapaki jenjang balap yang lebih tinggi lagi, yaitu ke ajang balapan Grand Prix. Isunya BMW ini tertarik untuk menjadi salah satu tim di MotoGP. Bahkan tersebar kabar kalau BMW ini ingin membeli data dari pasukan Suzuki ya. Akan tetapi apakah benar mengenai kabar tersebut? Admin belum bisa memberikan konfirmasi secara pasti. Yang jelas memang tersebar kabar bahwa BMW ini tertarik untuk membeli data dari tim Suzuki MotoGP. Kalau menurut admin wajar saja ya sob kalau sampai top manajemen dari pabrikan BMW tertarik untuk membeli data dari tim Suzuki MotoGP untuk mereka ikut di ajang balapan MotoGP. Karena memang sebelumnya di ajang balapan dunia Superbike BMW ini sempat diragukan ya. Setelah mereka ini beberapa kali keok dengan pabrikan Ducati, bahkan pabrikan Yamaha dan juga Kawasaki. Tetapi dengan bergabungnya Toprak di pabrikan BMW yang sudah berhasil meraih 13 kali kemenangan secara berturut-turut untuk BMW di ajang balapan dunia Superbike. Sehingga wajar saja ya sob kalau top manajemen dari BMW ini akhirnya kepikiran untuk masuk di ajang balapan dunia tingkat tertinggi ya, yaitu di MotoGP. Dan lagi, pada saat Toprak masih membela Yamaha di ajang balapan dunia Superbike, Toprak sudah pernah diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba motor MotoGP. Jadi tidak mengherankan apabila di musim yang akan datang ataupun musim 2024 ini BMW memiliki proyek MotoGP yang pembalapnya itu ialah Toprak. Namun tentu saja BMW ini harus menunjukkan sesuatu yang spesial kepada Toprak agar Toprak ini bisa bertahan untuk proyek jangka panjang dari BMW apabila memang mereka ini memiliki proyek untuk ikut di ajang balapan MotoGP. Akan tetapi ini masih isu yang beredar mengenai pabrikan BMW di ajang balapan dunia Superbike. Yang jelasnya pada saat ini kombinasi antara Toprak dan juga Rocket BMW semakin menunjukkan bahwa mereka adalah kombinasi yang unstoppable yang tidak terkalahkan di ajang balapan dunia Superbike. Dan pada ronde 7 kemarin di Portimao, Portugal, kembali Toprak berhasil menyapu bersih kemenangan dari sesi Superpole, kemudian race 1 dan juga race keduanya. Ini Toprak berhasil sapu bersih kemenangan di ajang balapan dunia Superbike. Oke sob, untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagaimana hasil balapan di race ke-1 Superpole dan juga race keduanya. Pada race ke-1 yang menjadi pemenangnya siapa lagi tak lain dan tak bukan ialah Toprak Razgatlioglu bersama tim Rocket BMW. Disusul Alvaro Bautista bersama tim Arubaid Racing Ducati. Dan yang menutup podium di race ke-1 kali ini ialah Danilo Petrucci di posisi ketiga yang membela Barni Spark Racing Team dengan Ducatinya ya. Kemudian di posisi keempat ada Gerloff dan di posisi kelimanya ada Loes. Di posisi keempat ini Gerloff menggunakan BMW dan di posisi kelimanya Loes menggunakan Kawasaki. Nah itulah dia untuk posisi 5 teratas di race ke-1-nya. Selanjutnya mari kita lihat untuk hasil Superpole race-nya. Yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Toprak, disusul Danilo Petrucci pada posisi kedua dan di posisi ketiganya ada Loes. Jadi ini cukup lengkap di Superpole race di mana ada 3 pabrikan di posisi 3 teratas. Di posisi ke-1-nya BMW, posisi keduanya Ducati dan di posisi ketiganya Kawasaki. Untuk Yamaha sayangnya masih berada di posisi ke-8 ya. Terbaiknya diraih oleh Aigerter di posisi ke-8 untuk hasil Superpole race. Lanjut lagi untuk hasil balapan Superpole. Nah ini balapan yang dilaksanakan sebelum race kedua. Dimana untuk balapan pada Superpole ini yang berhasil keluar sebagai pemenangnya ialah Toprak lagi. Lagi-lagi si Toprak ini berhasil menang. Di posisi keduanya Loes, kemudian di posisi ketiganya Danilo Petrucci. Jadi untuk balapan Superpole kali ini cukup lengkap juga ya pabrikan yang berhasil meraih posisi 3 teratas atau meraih posisi podium, yaitu BMW di posisi ke-1, posisi keduanya Kawasaki, dan di posisi ketiganya ada Ducati. Kemudian kita lihat lagi untuk hasil race keduanya. Di mana untuk race kedua yang keluar sebagai pemenangnya ialah Toprak, disusul posisi keduanya ada Nico Bulega dan di posisi ketiganya ada Alex Loes. Jadi di race kedua ini seperti race Superpole dan juga Superpole sesi Superpole, di mana untuk pabrikan di posisi 3 teratas ini cukup lengkap juga. BMW di posisi ke-1, keduanya Ducati dan juga posisi ketiganya adalah Kawasaki. Sedangkan Yamaha hanya bisa mendapatkan posisi ke-6 melalui Jonathan Rea. Pada jalannya race kedua kali ini di Portimao, Portugal di ajang balapan dunia Superbike,
berjalan dengan cukup seru, di mana sempat terjadi insiden antara Toprak dan juga Lowes, yang mana pada saat itu Lowes sedang memimpin balapan dan juga Toprak itu berada pada posisi kedua. Namun pada saat perebutan posisi ke-1 di lintasan lurus ya, di start dan finish itu, Toprak sempat menyentuh bagian belakang dari motor Kawasaki Lowes yang akhirnya menyebabkan sayap kiri dari motor BMW Toprak ini terlepas. Bahkan dampak dari insiden tersebut yang menyebabkan sayap kiri di motor BMW Toprak ini terlepas ya, sempat membuat Toprak ini kesulitan di sektor terakhir. Berikut pernyataan dari Toprak yang admin terjemahkan dari World Superbike. Toprak mengatakan, "Saya tidak mengerti bagaimana saya mengenai Alex, tetapi sayap di sebelah kiri patah. Setelah itu motor sulit menikung, terutama di sektor terakhir dan di tikungan terakhir. Saya kehilangan waktu hampir 0,5 detik. Ducati sangat kuat di sana, dan saya benar-benar berjuang di 4 atau 5 lap terakhir. Dimulai dengan Alvaro, dan kemudian Nicolo. Di lap terakhir saya harus memberikan lebih dari 100% sebelum sektor terakhir. Jadi saya membuat rencana dan berhasil. Ini merupakan pekerjaan yang luar biasa pada akhir pekan ini. Dan perasaannya sungguh luar biasa. Saya tidak fokus pada kejuaraan. Saya hanya fokus pada kemenangan. Sepertinya kami sedang terbang, tapi sekarang saya sedang melihat Magny-Cours. Itu adalah salah satu sirkuit favorit saya, tetapi apakah saya bagus atau tidak di sana dengan BMW, saya tidak tahu. Jadi, Toprak ini sudah fokus ya sob, untuk menghadapi ronde selanjutnya, yaitu ronde ke-8 yang akan dilaksanakan di Magny-Cours Prancis. Kesimpulan yang dapat Amin ambil dari pernyataan Toprak ini ialah walaupun Toprak kehilangan sayap kiri di motor BMW-nya pada saat race kedua, yang diakibatkan oleh insiden di antara Toprak dan juga Lowes, namun tidak mengakibatkan dampak yang signifikan. Walaupun Toprak ini sempat mengeluhkan kesulitan menikung di sektor terakhir, tetapi pada akhirnya Toprak bisa mengatasi hal tersebut. Lebih lanjut lagi, pernyataan Toprak yang menyatakan kegembiraannya setelah ia meraih kemenangan ke-13-nya secara berturut-turut di ajang balapan dunia Superbike, dan juga kegembiraannya bergabung dengan pasukan BMW. Berikut pernyataan Toprak yang admin terjemahkan dari World Superbike. Toprak mengatakan ini merupakan akhir pekan yang luar biasa. Kami memecahkan rekor dan sekarang memiliki 13 kali kemenangan secara berturut-turut. Saya memiliki total 54 kemenangan dan saya sangat senang. Di balapan terakhir saya bertarung dengan Nicolo dan juga Alvaro. Tetapi secara umum, saya sangat senang. Ini sangat istimewa karena setiap hari kami menjadi semakin seperti legenda. Saya merasa kami adalah sebuah keluarga di World Superbike dan bersama BMW. Kami berada pada level untuk menang setiap akhir pekan. Saya tidak tahu kapan pukulan beruntun ini akan berakhir, tetapi perasaannya bagus dan saya hanya mencoba untuk terus berusaha meraih kemenangan. Ini akan menjadi pertama kalinya saya balapan di Magny-Cours dengan BMW. Jadi mari kita lihat. Kembali lagi ya sob, di akhir pernyataan Toprak mengatakan bahwa dirinya sudah mulai fokus untuk menghadapi ronde selanjutnya yang akan dilaksanakan di Magny-Cours Prancis. Jujur ya sob, pada saat ronde ke-7 kemarin balapan di Portimao, Portugal, admin ini agak sedikit curiga dengan Toprak. Kalau pada saat race ke-1 dan juga race keduanya, Toprak ini sengaja memperlambat laju motornya untuk bisa memberikan tontonan yang menarik di ajang balapan dunia Superbike. Di situ memang kita melihat di race ke-1 dan race kedua sempat Toprak ini bersaing dengan pembalap-balap seperti Alex Lowes, Danilo Petrucci, Alvaro Bautista, dan juga Nicolo Bolega. Nah, disitulah kita melihat aksi jual beli overtake yang dilakukan oleh Toprak, kemudian Danilo Petrucci, ada juga Alex Lowes, selanjutnya Alvaro Bautista, dan juga Nicolo Bolega yang terlibat aksi jual beli overtake, baik di race ke-1 maupun di race kedua. Karena kalau dari pandangan admin, sebenarnya balapan di Portimao Portugal kemarin bisa saja ya sob, Toprak ini ninggalin jauh lawan-lawannya seperti pada ronde-ronde sebelumnya. Tetapi hal ini tidak ditunjukkan oleh Toprak baik di race ke-1 dan juga race kedua di Portimao Portugal. Sehingga kita dapat menyaksikan aksi-aksi overtake yang memanjakan mata yang ditunjukkan oleh Toprak dan juga pembalap lainnya di ajang balapan dunia Superbike di Portimao Portugal kemarin. Nah, apakah nanti di ronde selanjutnya balapan yang akan dilaksanakan di Magny-Cours Prancis, Toprak juga akan mempertontonkan aksi-aksi menarik seperti aksi-aksi overtake di Portimao Portugal, dan juga Toprak akan berhasil menyapu bersih kemenangan di semua sesi balapan sama seperti pada saat di Portimao Portugal kali ini. Mari kita tunggu saja aksinya yang akan kembali tayang pada tanggal 6 sampai dengan 8 September 2024.
Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.